Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait review artikel dengan judul Supply Chain Management di Rumah Sakit. Berikut adalah anggota kelompok kami. Dan berikut ini adalah table of content yang akan kami jelaskan dalam PPT kali ini. Yang pertama itu ada abstrak, kemudian kedua adalah pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat hasil, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Supply Chain Management atau SCM menjadi pendekatan baru yang sangat penting dalam konteks perusahaan manufaktur dan industri rumah sakit. Di rumah sakit, SCM melibatkan pengelolaan aliran barang, obat, dan jasa serta pertukaran informasi dan keuangan antara pemasok dengan juga pelanggan. SCM beroperasi sebagai sistem terintegrasi yang menangani perencanaan, logistik, dan informasi terkait barang dan jasa dari pemasok hingga konsumen. Instalasi farmasi rumah sakit sebagai unit kefarmasian yang berada di rumah sakit sangat bertanggung jawab atas pembuatan, pengendalian mutu, dan manajemen perbekalan farmasi. Yang mana pelayanan kefarmasian ini terdiri dari tindakan manajerial dan farmasi klinik yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan yang memadai. Pengadaan obat juga menjadi tahapan krusial dalam menjamin ketersediaan obat sesuai standar kualitas, kuantitas, dan harga yang pantas. Penelitian ini juga menggali data dari jurnal-jurnal nasional dengan kata kunci terkait pengadaan obat pada instalasi farmasi rumah sakit di Indonesia. Faktor-faktor seperti rencana kebutuhan obat atau yang biasa disebut dengan RKO, peraturan, ketersediaan sumber daya, proses pengadaan, anggaran, dan belanja instalasi kesehatan sangat mempengaruhi pengadaan obat di rumah sakit dan juga puskesmas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan proses pengadaan dan faktor-faktor seperti RKO sangat memainkan peran kunci dalam efisiensi pengadaan obat di berbagai rumah sakit. Penggunaan metode pengadaan yang tepat dan integrasi SCM dapat meningkatkan efisiensi pengadaan obat. Sementara kendala seperti kurangnya dana, tempat penyimpanan yang memadai, dan kurangnya pemahaman SDM masih menjadi tantangan di beberapa rumah sakit. Supply Chain Management atau SCM adalah pendekatan paling penting dalam mencapai efisiensi dan efektivitas, terutama dalam industri manufaktur dan rumah sakit. Dalam konteks rumah sakit, SCM melibatkan pengelolaan aliran barang, obat, dan jasa, serta pertukaran informasi dan keuangan antara pemasok dan pelanggan. SCM ini berfungsi sebagai sistem terintegrasi yang mengelola perencanaan, logistik, dan informasi terkait barang dan jasa dari pemasok hingga konsumen. Instalasi farmasi rumah sakit bertanggung jawab atas kegiatan kefarmasian, termasuk pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, serta manajemen perbekalan farmasi. Pelayanan kefarmasian melibatkan tindakan manajerial terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan langsung melalui farmasi klinik. Kegiatan ini membutuhkan dukungan sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan yang memadai. Pengadaan obat merupakan tahap penting di rumah sakit, di mana obat-obatan diperoleh melalui pembelian dari pemasok eksternal. Proses pengadaan mengacu pada standar pelayanan kefarmasian, menjamin ketersediaan obat dengan jumlah, harga, dan kualitas yang sesuai. Metode pengadaan mencakup tender terbuka, tender terbatas, negosiasi kompetitif, atau pengadaan langsung. Selanjutnya metode. Pada review artikel ini digunakan metode yaitu pencarian dan pengumpulan data berdasarkan database online dan jurnal-jurnal nasional dengan kata kunci yang digunakan yaitu pengadaan obat pada instalasi farmasi rumah sakit di Indonesia, pengadaan alat kesehatan pada instalasi farmasi rumah sakit di Indonesia, pengadaan obat pada instalasi farmasi puskesmas di Indonesia, pengadaan alat kesehatan pada instalasi farmasi puskesmas di Indonesia, dan beberapa kata kunci lain yang relevan dengan tema yang diambil. Selanjutnya, pada bagian hasil digambarkan dalam tabel yang terdiri dari nomor, penulis, judul artikel, metode penelitian, dan hasil penelitian. Pada artikel pertama ditulis oleh Nur Sapriyani et al. Pada tahun 2023 dengan judul Pengadaan Alat Kesehatan sebagai Upaya untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview dan observasi. Analisis data dilakukan Ruth Huberman dan Saldana 2014 melalui 3 alur, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan 3 tahap yaitu perencanaan, penganggaran, dan pembelian. Pada bagian perencanaan, berdasarkan hasil wawancara langsung, ditemukan bahwa bagian logistik telah melakukan rapat koordinasi dengan kepala ruangan pengadaan alat kesehatan dan spesifikasinya. Kemudian hasil rapat dilaporkan ke komite medik, lalu jika disetujui, maka diusulkan ke direktur rumah sakit. Pada bagian penganggaran,
Hasil wawancara menyebutkan bahwa anggaran didapatkan dari pendapatan rumah sakit dengan pula sekitar 60-80% pendapatan rumah sakit. Pada bagian pembelian, hasil wawancara menyebutkan bahwa pembelian alkes dilakukan secara online karena penawaran harga yang lebih murah. Artikel kedua ditulis oleh Kennedy et al. Pada tahun 2018 dengan judul Analisis Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman tahun 2017. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan sistem, pengumpulan data dan observasi, wawancara mendalam, telah dokumen, dan fokus group discussion atau FGD. Hasil penelitiannya dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen input dan komponen proses. Komponen input diantaranya adalah kebijakan atau SOP, sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana. Sedangkan komponen proses adalah perencanaan, pengadaan, dan penerimaan. Artikel ketiga ditulis oleh Puspikaryani et al. Pada tahun 2022 dengan judul Strategi Perencanaan dan Pengadaan Obat dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Instalasi Farmasi RSUD Bali Mandara. Metode penelitiannya menggunakan desain kuantitatif dengan melihat penerapan strategi pengendalian persediaan obat di rumah sakit yang melibatkan metode ABC, konsumsi, dan epidemiologi. Hasil penelitiannya, perencanaan obat di RSUD Bali Mandara dilakukan oleh penanggung jawab perbekalan farmasi yang dilakukan setiap akhir bulan dengan metode ABC, konsumsi, dan epidemiologi. Pengadaan obat di RSUD Bali Mandara dilakukan oleh bagian perbekalan farmasi sesuai dengan pedoman pelayanan instalasi farmasi rumah sakit. Pengadaan dilakukan melalui supplier obat yang disetujui. Proses pengadaan dan pemesanan obat dilakukan di bawah tanggung jawab seorang apoteker penanggung jawab perbekalan farmasi. Baik, selanjutnya artikel yang diterbitkan atau ditulis dari Restari et al. Di tahun 2021 dengan judul artikel Analisis Manajemen Logistik Bagian Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Islam Bogor tahun 2019. Di mana penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian deskriptif menggunakan metode studi kasus melalui pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan juga observasi. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang terkait dalam pengadaan alat kesehatan ini sebanyak 5 orang, dan itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk sarana dan prasarana gudang dan juga distribusi ternyata kurang luas, dan untuk raknya pun masih terasa sempit untuk menyimpan barang. Lalu untuk sumber dananya dalam pengadaan alat kesehatan ini bersumber dari kas logistik, voucher, dan juga pendapatan RS, yang mana pendapatan RS ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu dari rawat jalan, rawat inap, kemudian dari instalasi gawat darurat. Selanjutnya terkait standar operasional prosedur gudang, SOP gudang itu dinilai sudah cukup baik, namun perlu adanya pembaharuan karena terakhir SOP tersebut dibuat yaitu di tahun 2009 dan juga 2011. Selanjutnya terkait perencanaan alkes itu setiap tahunnya sudah didasarkan terhadap daftar kebutuhan dari setiap unit yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu untuk pengadaan alkes ini itu menggunakan hibah dan juga kerjasama operasional atau KSO. Lalu untuk penerimaan unit di RS ini dilakukan dengan melihat surat jalannya, apakah sudah sesuai dengan faktur atau belum. Jika sesuai maka pesanan tersebut baru diterima. Lalu untuk output yang belum tersedia itu dikarenakan adanya beberapa keterbatasan, salah satunya adalah anggaran. Baik, selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melwan et al. Pada tahun 2023 yang mana didokumentasikan dalam suatu artikel dengan judul Evaluasi Pengelolaan Obat pada UPTD Gudang Farmasi Rumah Sakit Manimbo-Nimbo Tipe C Bitung. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan melakukan proses wawancara mendalam, telah dokumen, dan observasi. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai perencanaan kebutuhan obat, penyimpanan obat, serta proses monitoring dan evaluasi pengelolaan obat di gedung
di gudang farmasi UPTD Manembo-Nembo RS tipe C Bitung pada tahun 2023. Poin atau hasil penelitian yang didapatkan terdapat pada 3 poin utama, yaitu drug planning, drug storage, dan drug monitoring and evaluation process. Di mana di drug planning ini ternyata perencanaan obat mengikuti pedoman perencanaan kebutuhan obat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Dikarenakan anggarannya berasal dari pemerintah provinsi, yakni Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga ada obat yang masuk dalam daftar perencanaan kebutuhan obat yang dibuat oleh pihak rumah sakit pada saat diantar oleh distributor obat dan diperiksa jumlahnya, ternyata terdapat ketidaksesuaian dan ada pula obat yang bukan obat ODA, sehingga hal tersebut menimbulkan terjadinya kekosongan obat di rumah sakit karena tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh rumah sakit tersebut. Kemudian, drug planning ditentukan berdasarkan penentuan prioritas. Di rumah sakit ini, penentuan prioritas dilakukan melalui analisis ABCPEN dengan fokus pada obat kesenting untuk kecukupan persediaan dan pengkategorian obat slow moving untuk meminimalkan overstocking. Selanjutnya ada sisa persediaan. Sisa persediaan ini diawali dengan pengambilan stok secara teratur untuk menentukan stok akhir bulanan dengan proses penting laporan masuk keluar obat yang akurat sehingga dapat mempengaruhi perencanaan di masa yang akan mendatang. Contohnya seperti di bulan selanjutnya atau bahkan di tahun selanjutnya. Selanjutnya ada data periode lalu atau di sini menggunakan metode konsumsi. Berdasarkan data historis, ternyata dapat membantu dalam memperkirakan kebutuhan obat secara akurat dengan mempertimbangkan penggunaan rata-rata, stok penyangga, waktu tunggu, dan tingkat stok yang ada. Selanjutnya, waktu tunggu pemesanan. Dalam waktu tunggu pemesanan, ternyata waktu tunggu pesanan obat tidak dapat diprediksi. Hal tersebut dikarenakan proses yang melibatkan persetujuan dan pengadaan, sehingga memerlukan penambahan stok pengaman untuk mencegah kehabisan stok. Faktor yang mempengaruhi waktu tunggu ini antara lain sumber daya manusia, alur kerja, infrastruktur, kendala lingkungan, atau bahkan drug delivery-nya. Jadi dalam proses pengiriman obatnya. Selanjutnya, poin utama yang kedua yaitu drug storage. Drug storage ini dimulai dengan penerimaan obat yang masuk, jenis obat, jumlah obat, dan tanggal kadaluarsa yang kemudian disimpan sesuai kebutuhan. Kemudian hal tersebut akan diarsipkan dalam suatu arsip pesanan sebagai bukti yang nyata. Selanjutnya, sistem penyimpanan pada drug storage ini ternyata di rumah sakit ini menggunakan sistem penyimpanan metode FIFO dan FIFO serta mengkategorikan obat berdasarkan jenis dan sediaannya mengikuti urutan abjad. Dalam drug storage ini terdapat 2 ketidaksesuaian dari 21 parameter yang digunakan. Contohnya, beberapa kotak obat ditemukan di lantai tanpa palet, tidak diletakkan di rak obat, namun aspek lain seperti pemantauan suhu, rekonsiliasi stok, ketersediaan alat pemadam kebakaran dan kebersihan gudang secara menyeluruh, ternyata itu cukup memuaskan, cukup baiklah. Selanjutnya, drug monitoring dan evaluation proses, di mana di sini dilakukan proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pesanan, invoice, dosis, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa untuk mencegah ketidaksesuaian. Hal tersebut menunjukkan monitoring dan evaluasi di UPTD RS Manembo-Nembo tipe C ini sudah berjalan dengan cukup baik. Pada artikel Manajemen Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas, menurut Ramadan pada tahun 2020, metode penelitiannya berupa kualitatif, meliputi komponen input, proses, dan output. Lalu teknik pengambilan data yang dilakukan secara observasi, wawancara mendalam, serta dokumen.
teknik analisis data model, Miles dan Huberman digunakan, penyajian data deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasil yang pertama yaitu inputnya, persentase ketersediaan sarana prasarana berkisar 70%, petugas kesehatan puskesmas merangkap pengelola logistik alat kesehatan. Lalu pada proses perencanaan dilaksanakan setiap tahun di awal periode berdasar prioritas kebutuhan. Lalu pada penganggaran dan pengadaan alat kesehatan telah terintegrasi aplikasi SIM Asset. Lalu tidak adanya gudang penyimpanan alat kesehatan, pengendalian alat kesehatan dengan KIR dan KIB, penghapusan alat kesehatan sebatas pelaporan ke Dinkes, dan terakhir pada output, ketersediaan alkes kurang lengkap berdasar kompendium alkes dan belum dapat menangani 155 penyakit berdasar Konsil Kedokteran Indonesia. Lalu pada artikel gambaran perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu, Kabupaten Buton Selatan tahun 2015, digunakan metode penelitian berupa bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi lebih mendalam. Untuk hasil penelitiannya, belum ada kebutuhan pegawai perencanaan, upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan dengan pelatihan, serta peningkatan tanggung jawab dengan motivasi. Sarana prasarana yang tersedia sudah cukup lengkap dan memadai dalam mendukung kelancaran tugas. Dana yang dialokasikan kurang lebih 18 juta dari dana total JKN yang diambil 15%. Tidak ada metode penyusunan perencanaan pengadaan alkes serta penentuan pengadaan jumlah permintaan dari setiap unit dengan mengidentifikasi kebutuhan pemakaian alat berdasarkan jumlah alat habis atau rusak disesuaikan anggaran. Lalu pada artikel analisis proses pengadaan guna menjamin ketersediaan obat di RSUD Tugurejo Semarang, metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik, pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada subjek yang kriterianya dipilih oleh purposive sampling. Untuk hasilnya, adanya kekosongan pada e-katalog yang berdampak pada kekosongan obat di RS, lalu waktu kedatangan obat tidak dapat dipastikan, SPJ lama diberikan kepada RS sehingga terjadi penagihan pembayaran dan berpotensi sistem terkunci, lalu e-purchasing sering error, dan jika obat pada e-katalog benar-benar kosong, dapat dilakukan pengadaan obat reguler dengan harga yang lebih mahal. Untuk yang selanjutnya adalah pembahasan, di mana persediaan farmasi di rumah sakit berfungsi untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan, kekurangan barang, dan waktu tunggu barang yang dipesan. Dikarenakan persediaan yang kurang ataupun lebih itu akan menimbulkan kerugian bagi pihak rumah sakit. Kemudian tujuan dari pengendalian persediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai itu ada 3. Yang pertama, penggunaan obat sesuai dengan formularium rumah sakit. Kemudian penggunaan obat yang rasional sesuai dengan diagnosis dan terapi. Dan yang terakhir, memastikan bahwa ketersediaan sesuai dengan kebutuhan. Terdapat beberapa metode perencanaan persediaan farmasi rumah sakit. Yang pertama adalah metode konsumsi, di mana metode ini didasarkan atas analisis data konsumsi perbekalan farmasi periode sebelumnya dengan menggunakan berbagai penyesuaian dan koreksi. Kemudian yang kedua ada metode epidemiologi, yaitu metode yang didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Kemudian yang ketiga ada metode kombinasi yang merupakan kombinasi metode konsumsi dan juga metode epidemiologi. Metode kombinasi berupa perhitungan suatu kebutuhan obat yang telah mempunyai data konsumsi yang jelas namun kasusnya cenderung berubah. Kemudian yang keempat ada analisis ABC, adalah metode dengan prinsip utama yang menempatkan jenis-jenis perbekalan farmasi ke dalam suatu urutan dimulai dengan jenis yang memakan anggaran terbanyak. Dengan analisis ABC, jenis-jenis perbekalan ini dapat diidentifikasi untuk kemudian dievaluasi lebih lanjut. Yang terakhir adalah analisis ABC indeks kritis, yang merupakan pengembangan analisis ABC untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana dengan pengelompokan obat dan perbekalan farmasi. Setelah kita mereview beberapa artikel di atas, maka dapat diketahui bahwa pengadaan obat di instalasi farmasi rumah sakit dan juga puskesmas merupakan aspek yang penting dalam menjamin ketersediaan obat yang dibutuhkan oleh pasien. Dalam menjamin mutu pelayanan kefarmasian,
Pengadaan obat di instalasi farmasi rumah sakit dan puskesmas harus dilakukan secara berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pasien. Oleh karenanya, penting bagi instalasi farmasi rumah sakit dan puskesmas untuk memastikan ketersediaan sumber daya, infrastruktur, dan prosedur yang sesuai dengan melaksanakan kebutuhan obat dan perawatan pasien. Selain itu juga terdapat beberapa faktor atau kendala yang dapat mempengaruhi pengadaan obat di rumah sakit dan puskesmas. Yang pertama adalah rencana kebutuhan obat, di mana rencana kebutuhan obat yang akurat akan memastikan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Adapun faktor kendala seperti peraturan, ketersediaan sumber daya, dan proses pengadaan pun juga dapat mempengaruhi pengadaan obat di rumah sakit dan juga puskesmas. Selain itu juga anggaran dan belanja instalasi kesehatan, dikarenakan biaya obat secara langsung mempengaruhi pengadaan obat di fasilitas kesehatan. Nah, dari beberapa faktor di atas, diharapkan pengadaan obat di rumah sakit dan puskesmas dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya, dari artikel yang pertama, yaitu pengobatan obat di instalasi farmasi dan rumah sakit Islam Faisal Makassar dilakukan dengan perencanaan yang sesuai berdasarkan kebutuhan rumah sakit, anggaran, dan juga permintaan dokter. Anggaran tersebut disesuaikan berdasarkan pendapatan rumah sakit sehingga tidak semua alat kesehatan yang direncanakan dapat diadakan. Selain itu pula, dalam proses pembelian dilakukan negosiasi guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan pendapatan rumah sakit sehingga dapat memaksimalkan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Selanjutnya, pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman masih bermasalah. Hal ini dikarenakan masih adanya fasilitas alat kesehatan yang masih belum dimanfaatkan dengan baik. Selain itu juga, SOP, sumber daya manusia, dana, dan sarana belum sepenuhnya memenuhi syarat. Selain itu juga masih belum sesuai dengan pedoman pengelolaan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya ada pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Islam Bogor pada tahun 2019 masih menggunakan SOP tahun 2009 dan 2011, yang mana SOP tersebut belum ada pembaharuan. Terdapat beberapa kendala pula, salah satunya yaitu kendala dana, karena ketersediaan alat kesehatan pun belum terpenuhi karena kendala tersebut. Selain itu juga kurangnya tempat untuk menyimpan barang dan juga sumber daya manusia dan sarana prasarana lainnya itu sudah memadai. Selanjutnya, manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Boja 2 memiliki ketersediaan alat kesehatan 70% dari kompendium alat kesehatan. Dalam segi perencanaan, dilaksanakan setiap tahun di awal periode sesuai prioritas kebutuhan. Pengadaan alat kesehatan telah berjalan dengan baik karena telah terintegrasi di dalam aplikasi SIM Asset. Sementara itu, penyimpanan alat kesehatan masih terkendala karena tidak terdapat gudang penyimpanan yang memadai di Puskesmas Boja 2 ini. Selanjutnya, perencanaan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Siompu, Kabupaten Buton Selatan dalam segi sumber daya manusia masih belum ada. Terdapat pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Sementara itu, sarana dan prasarana dalam perencanaan pengadaan alat kesehatan sudah cukup lengkap dan memadai sehingga dapat menunjang berbagai kegiatan. Karena dana yang dialokasikan sebanyak kurang lebih 18 juta dari dana total JKN yang masuk, diambil 15% pada tahun 2015 untuk pengadaan alat kesehatan. Pengadaan alat kesehatan didasari pada kebutuhan dan disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan pemakaian alat berdasarkan banyak alat yang rusak atau habis untuk menentukan jumlah permintaan alat kesehatan yang dipakai. Sementara itu, untuk perencanaan dan pengadaan obat dalam penanganan pandemi COVID-19 di instalasi farmasi RSUD Bali Mandara berdasarkan indikator kesesuaian perencanaan item obat dengan formularium rumah sakit sudah efektif. Dan
persentase yang diperoleh yaitu 100%. Dana untuk pengadaan obat sudah tercukupi sehingga sangat membantu instalasi farmasi di rumah sakit tersebut. Namun, alokasi dana untuk pengadaan obat belum sesuai standar, akan tetapi anggaran yang telah ada mencukupi kebutuhan dana pengadaan obat di rumah sakit daerah Bali Mandara ini. Kemudian, berdasarkan hasil analisis, proses pengadaan guna menjamin ketersediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang, pengobatan obat di rumah sakit ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu pembelian, produksi, dan dari dana hibah. Hal tersebut sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian rumah sakit bahwa bentuk dari pengadaan ada 3, yakni pembelian, produksi, serta hibah. Pengadaan obat dilakukan berdasarkan katalog elektronik atau e-katalog dengan menggunakan tata cara pembelian secara elektronik atau e-purchasing dan mengutamakan pengadaan secara elektronik. Namun, jika dalam aplikasi terdapat kendala operasional, maka dapat dilakukan pengadaan secara manual. Pengadaan dilakukan 4 kali dalam 1 bulan atau dilakukan seminggu sekali. Dan jika terjadi peningkatan kebutuhan secara tiba-tiba, maka staf bagian pengadaan akan langsung melakukan pengusulan kepada pejabat pengadaan, dan prosedur pengadaan dimulai dari permohonan usulan kebutuhan dari masing-masing unit. Lalu dibuat draft pengadaan untuk 1 bulan dan hasil rekapan kebutuhan akan ditandatangani oleh pejabat draft pengadaan hingga disetujui oleh direktur rumah sakit. Jika obat digunakan benar-benar untuk pelayanan masyarakat, maka akan dipesankan, dan begitu pula sebaliknya.